Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan persamaan kuadrat baru dan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Baik, yang pertama kita akan belajar menentukan persamaan kuadrat baru. Harap diperhatikan baik-baik ya. Dalam menentukan persamaan kuadrat baru, kita memanfaatkan rumus jumlah akar dan rumus hasil kali akar. Jadi, rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru adalah seputar rumus hasil jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat dengan memanfaatkan koefisien dari persamaan kuadrat. Rumus ini diperoleh dengan memanfaatkan rumus ABC atau rumus kuadratik sebagai salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Hasil akhirnya akan diperoleh rumus umum untuk mengetahui jumlah dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Baik, saya akan mereplay kembali rumus ABC atau rumus kuadratik, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian saya akan mereplay juga rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat didapat kalau X1 plus X2 itu sama dengan negatif B per A dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Baik, kita akan melanjutkan. Jadi persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan kuadrat baru adalah sebagai berikut. Di situ persamaan kuadrat awal atau rumus umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan baru, rumusnya menjadi X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi dengan X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat awal. Di situ sudah saya tuliskan langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menentukan jumlah dan perkalian kuadrat dari persamaan kuadrat awal. Yang kedua, menentukan jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Dan yang ketiga, membentuk persamaan kuadrat baru. Baik, contoh yang pertama adalah diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2 adalah. Baik, langkah pertama kita akan mencari jumlah akar persamaan kuadrat dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat pada persamaan kuadrat yang lama. Di situ diketahui persamaan kuadrat yang lama adalah X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat yang lama didapat nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 3. Kita akan mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat dulu. Ya, jadi di sini alfa ditambah beta itu sama dengan min B per A, sehingga alfa ditambah beta sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan mencari persamaan akar-akar tersebut, yaitu alfa dikali beta sama dengan C per A, sehingga alfa dikali beta sama dengan 3.
Kemudian kita akan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar pada persamaan kuadrat yang ditanyakan ya. Di sini jumlah akar-akar persamaan kuadrat alfa dikurangi 2 ditambah beta dikurangi 2 sama dengan alfa ditambah beta dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Kemudian hasil kali perkalian akar-akar persamaan kuadrat, berarti itu dikalikan saja. Alfa dikurangi 2 dikali beta dikurangi 2 sama dengan alfa kali beta dikurangi 2 alfa dikurangi 2 beta plus 4 sama dengan 11. Jadi di situ sudah bisa kita menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2. Ya, langsung masukkan saja ke rumusnya. X kuadrat min dalam kurung X1 kali X2 kali X ditambah dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min negatif 6X plus 11 sama dengan 0. Kemudian kurungnya dibuka menjadi X kuadrat plus 6X plus 11 sama dengan 0. Baik, selain kita menggunakan cara manual seperti tadi, di sini saya akan membahas cara cepat untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Pada kasus contoh soal ini itu memiliki pengurangan nilai yang sama, yaitu 2. Dilihat dari mananya? Dilihat dari di situ ada kata-kata kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2. Ya, jadi alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2 itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dikurangi 2. Nah, jadi untuk menentukan persamaan kuadrat baru dalam kasus soal seperti itu dilakukan dengan substitusi inverse. Inverse itu adalah kebalikan nilai pada persamaan kuadrat baru ke persamaan kuadrat awal. Nah, di situ inverse dari X min 2, anggap saja alfa min 2 kita ubah menjadi X min 2. Inverse-nya apa atau kebalikannya apa? Kebalikannya adalah X plus 2. Berarti dari inverse tersebut itu substitusikan atau dimasukkan nilainya, nilai inverse-nya ke persamaan awal. Di situ diketahui persamaan awalnya itu adalah X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Jadi di sini kita akan mengganti nilai X-nya menjadi X plus 2. Kita akan substitusikan ya menjadi X plus 2 kuadrat plus 2 kali X plus 2 plus 3 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat plus 4X plus 4 plus 2X plus 4 plus 3 sama dengan 0, sehingga menjadi X kuadrat plus 6X plus 11 sama dengan 0. Sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan belajar penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Baik, contohnya adalah luas sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 300 meter persegi. Jika panjangnya 5 meter lebih dari lebar, hitung panjang dan lebarnya. Baik, di situ diketahui luas itu sama dengan 300 meter persegi. Kemudian panjang itu sama dengan 5 meter lebih dari lebarnya.
dan lebar kita misalkan dengan lebar juga, berarti L kecil sama dengan L kecil. Kemudian yang sudah kita ketahui bahwasanya luas persegi panjang itu adalah rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Dari rumus luas panjang kali lebar kita masukkan unsur-unsur yang sudah diketahui, yaitu kita masukkan L 300, P-nya 5 plus L, dan L-nya masih tetap L, kemudian menjadi 300 sama dengan kali dalam kurung 5 plus L kali L, sehingga menjadi 300 plus 300 sama dengan 5L plus L kuadrat. Nah, bentuk seperti itu kita jadikan bentuk pemfaktoran ya. Berarti ini menjadi L kuadrat plus 5L min 300 sama dengan 0. Kemudian dari bentuk itu kita akan memfaktorkannya. Baik, kita akan memfaktorkan L kuadrat plus 5L min 300 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi L min 15 kali L plus 20 sama dengan 0. Kemudian didapat L min 15 sama dengan 0 atau L plus 20 sama dengan 0. Sehingga L sama dengan 15 atau L sama dengan negatif 20. Maka dari itu kita ambil pilih yang negatif atau yang bernilai negatif, sehingga L-nya sama dengan 15. Kemudian dari nilai L sama dengan 15 kita akan substitusikan ke persamaan P sama dengan L plus 5 ya, sehingga menjadi P sama dengan 15 plus 5, P sama dengan 20, sehingga ketemu P sama dengan 20 meter dan L-nya sama dengan 15 meter. Baik, demikianlah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.